sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Susi Setiawati, analis CNBC Indonesia Research. Ya Susi, kalau kita melihat sudah ada pemangkasan suku bunga baik di global dan juga di dalam negeri, lalu Anda melihat seperti apa ini akan memberikan dampak untuk industri perbankan, terutama kalau kita melihat ketahanan dari bank-bank di daerah atau BPD di saat era bunga ini belum sepenuhnya berakhir? Ya, sebenarnya kemarin untuk pemangkasan suku bunga ya, Anaka dan juga Sasa itu sudah kabar baik ya, terutama untuk bank daerah. Karena kan kalau kita ketahui untuk bank daerah itu kan kontribusinya lebih untuk masyarakat khusus daerah tersebut gitu ya. Jadi biasanya memang menyusun atau mendorong itu di segmen UMKM. Jadi menurut saya ketika ada booster kemarin Bank Indonesia memangkas suku bunga, ini kan otomatis di mana suku bunga terutama untuk bank daerah bisa lebih terjangkau lagi, bahkan bisa lebih murah lagi dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Jadi kalau kita lihat ini menjadi booster yang cukup baik untuk bank daerah BPD. Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhan kredit bank kita secara nasional itu kan masih tumbuh di level 11,4% per Agustus. Itu bahkan angkanya menembus 7.508 triliun rupiah. Yang dimana di dalamnya juga ada kontribusi dari Bank Pembangunan Daerah ya. Dan kalau kita lihat kan ini sudah berada di targetnya BI di 10-12% dan juga OJK di 9 hingga 11%. Oke, sebagai garda terdepan dalam pembangunan ekonomi daerah, kita tahu BPD ini juga diharapkan terus menggencarkan untuk menjalankan skema KUB, kelompok usaha bank, untuk bisa mengembangkan bisnis anorganik maupun juga memperkuat modal. Sebetulnya secara rinci, apa saja sih manfaat dengan menjalankan skema KUB ini bagi sejumlah BPD? Ya, di mana memang BPD sekarang itu sudah memfinalisasi atau menyusun namanya pembentukan yang Sasa bilang tadi KUB ya, atau namanya kelompok usaha bank. Jadi di mana kelompok usaha bank ini untuk membantu beberapa bank daerah atau bank pembangunan daerah yang di mana tidak punya modal inti besar gitu atau tidak punya kecukupan modal, di mana dengan adanya kerjasama atau penggabungan KUB ini nanti mereka modal intinya itu bisa jauh lebih ringan gitu ya, atau bisa dibilang untuk tujuannya adalah untuk penguatan modal inti. Karena sebelumnya sebelum ada skema KUB ini kan di mana peraturan OJK itu untuk permodalan dari Bank BPD itu sekitar 3 triliun ya modal intinya. Nah, nanti kalau udah ada skema KUB di mana modal intinya hanya 1 triliun rupiah saja. Jadi memang ini membantu untuk penguatan modal inti dari Bank Pembangunan Daerah. Baik, artinya ini bisa menjadi salah satu peluang juga untuk pertumbuhan bisnis-bisnis BPD. Tapi Anda melihat tantangannya apa saja untuk bisnis BPD ke depan ini? Apalagi juga akhir tahun 2024 ini sudah tinggal beberapa bulan saja. Ya, sebenarnya tantangannya banyak ya untuk bank pembangunan daerah. Karena kan memang ini pasar pangsanya itu nggak seluas dengan bank-bank konvensional, itu yang pertama. Yang dimana otomatis tantangannya adalah dari sisi untuk pencapaian nasabah. Jadi di mana Bank BPD itu harus mempunyai program-program yang membuat masyarakat daerah tersebut adalah lebih memilih bank daerah dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Kemudian di mana kalau kita lihat sekarang dari sisi teknologi ya, tantangannya itu ada sebenarnya dari sisi teknologi. Jadi kan kalau kita melihat mungkin bank-bank konvensional sudah memulai digitalisasi yang mumpuni gitu ya untuk di segmen atau menyalurkan kepada para nasabahnya. Sedangkan untuk BPD, BPR itu dari sisi pengembangan teknologi atau digitalisasi itu belum maksimal. Jadi ini sebenarnya PR untuk bank pembangunan daerah di mana harus ada pengembangan teknologi yang berbasis digital untuk dari segmen investasinya ataupun transaksinya. Jadi sebenarnya nanti harusnya yang saya dengar nanti ada kolaborasi antara BPD sama BPR terhadap vintage. Jadi memang fungsinya itu adalah untuk menunjang dari pengembangan teknologi digitalisasi perbankan untuk BPD dan juga BPR. Di tengah PR-PR yang tadi Anda sebutkan, peluang apa saja sih yang bisa dioptimalkan oleh BPD, Susi? Ya, sebenarnya untuk peluang yang saat ini adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama untuk di segmen usaha UMKM. Karena biasanya BPD itu kan segmen terbesarnya adanya di UMKM ya, di UMKM gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya biar bisa mendapatkan dari nasabah para UMKM ini pastinya bisa memberikan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Kemudian selain dari itu adalah bagaimana membuat program-program baru yang mendorong masyarakat ini tuh lebih nyaman
menggunakan bank pembangunan daerah dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya. Kemudian pastinya adalah untuk membantu bagaimana investasi masyarakat sekitar. Karena kan masyarakat sekitar bukan hanya untuk transaksi aja, pasti ada investasi untuk masyarakat sekitar gitu ya. Dan bagaimana program-program itu bisa mendorong investasi masyarakat sekitar, pengelolaannya baik, dan maka juga dari sisi masyarakat pasti juga akan lebih memilih bank BPD dibandingkan istilahnya dengan bank konvensional. Baik, di sisi lain kita tahu juga BPD ini diminta untuk bersinergi lebih banyak lagi dengan BPR dan juga didorong untuk melakukan digitalisasi. Apakah Anda lebih melihat ini sebagai peluang atau tantangan? Tentu ini justru menjadi sebuah peluang, karena kan nanti ada kerjasama dengan Bank Perekonomian Rakyat ya, nah dengan juga Bank Pembangunan Daerah. Jadi di mana kerjasama ini nantinya harusnya ada kerjasama pihak ketiga lagi, yaitu fintech yang saya sebutkan tadi, di mana untuk mendorong pengembangan digitalisasi, karena digitalisasi perbankan untuk Bank BPD itu memang istilahnya belum mumpuni seperti bank-bank konvensional. Jadi harapannya dengan kerjasama BPR, BPD, dan juga fintech bisa mendorong digitalisasi perbankan, terutama untuk produk-produk yang istilahnya green banking gitu ya, atau produk-produk yang berbentuk digitalisasi. Oke, tadi Anda katakan masih belum mumpuni. Apa sebetulnya tantangan bagi para BPD untuk bisa menjalankan skema digitalisasi dalam operasional dari BPD sendiri? Ya sebenarnya kenapa sih belum mumpuni ya, mungkin dari sisi internalnya sendiri ya, atau dari program-program yang menurut saya mungkin belum bisa dijalankan atau belum bisa meluas gitu seperti bank-bank konvensional. Karena kan bank pembangunan daerah kan maksudnya bukan di setiap daerah itu ada, tapi setiap daerah itu kan punya masing-masing gitu ya bank pembangunan daerah. Jadi di sini adalah PR-nya adalah bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan terutama nasabah daerah, bagaimana sih peran penting dari bank pembangunan daerah ini bisa mendorong atau membantu transaksi dan juga bisnis serta investasi dari masyarakat daerah. Baik, apakah digitalisasi saja cukup untuk membuat BPD ini lebih kompetitif ke depannya atau menurut Anda ada faktor-faktor yang juga cukup urgent? Ya sebenarnya untuk digitalisasi sekarang kan adalah fokus utama perbankan ya, bukan hanya bank BPD aja atau BPR aja ataupun juga bank konvensional. Jadi menurut saya dari pintu masuknya dulu dari teknologi, dari sisi teknologi, jadi masyarakat tidak perlu bolak-balik menuju ke bank gitu ya, dengan adanya sistem digitalisasi gitu, seperti QRIS yang sekarang sudah ada di bank-bank pembangunan daerah juga. Nah harapannya ini nantinya bisa lebih meluas lagi transaksinya agar bisa memudahkan masyarakat yang istilahnya nggak perlu nih, misalkan masyarakat sedang bertani tapi nggak perlu lagi harus ke bank. Dia hanya dengan menggunakan handphone gitu sambil bertani, dia istilahnya bisa melakukan transaksi dan juga melakukan investasi. Oke, Susi, BPD kan juga diharapkan terus menggencarkan pembiayaan khususnya ke sektor-sektor UMKM. Bagaimana Anda melihat implementasinya sejauh ini? Ya untuk UMKM memang beberapa sudah ada yang menurut saya cukup maksimal ya, karena kan memang pasar pangsanya UMKM otomatis hanya di daerah tersebut aja. Menurut saya sudah cukup baik karena sekarang istilahnya UMKM itu bisa mendapatkan kredit lebih mudah di Bank Pembangunan Daerah, karena memang kan di mana peran Bank BPD atau Bank Pembangunan Daerah itu adalah untuk mendorong perekonomian daerah tersebut. Jadi menurut saya untuk segmen UMKM itu sudah pencapaiannya cukup baik karena di sini memudahkan dari segi transaksinya, kemudian pendaftarannya, kemudian pengelolaannya hingga dari suku bunganya. Baik, melihat semua gejolak yang ada baik dari dalam ataupun luar negeri, kategori-kategori apa saja yang dijadikan penilaian bagi tim CNBC Indonesia Research untuk menentukan Best Regional Banks hari ini? Ya, kita memang ada beberapa poin-poin penting ya, Naka dan juga Sasa, bagaimana sih Bank BPD ini memang layak kita berikan penghargaan. Yang pertama pastinya namanya peran BPD ini kan untuk kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Jadi kita melihat dari program-program apa saja sih yang sudah diberikan dan buktinya apa saja sih istilahnya terutama terhadap untuk dari bisnis UMKM gitu ya, yang memang banyaknya di daerah. Kemudian pastinya dari sisi kinerja keuangannya dan juga dari sisi asetnya gitu, karena kalau saya lihat sekarang Bank BPD sekarang tuh bahkan asetnya sudah mampu mulai mengejar bank-bank konvensional. Kemudian dari itu sekarang kan sudah ada peran-peran yang mendukung lingkungan hidup sosial dan tata kelola atau ESG gitu ya, ESG gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini untuk BPD, beberapa BPD sudah memiliki atau sudah mencakup dari ESG tersebut. Jadi menurut saya sudah cukup baik. Kemudian selain dari itu implementasi yang paling penting adalah green banking gitu ya, seperti adalah tadi produk-produk digitalisasi yang harus bisa dicakup lebih meluas agar
bisa mencapai nasabah yang lebih luas lagi terutama di daerah tersebut. Sama mungkin yang terakhir adalah tadi yang disebutkan Sasa, adanya pembentukan KUB atau kelompok usaha bank, yang dimana ini akan membantu penguatan modal terhadap Bank BPD maupun juga Bank BPR. Oke, bagaimana gambaran kinerja dari keuangan mereka khususnya mungkin di tengah berbagai tantangan, apakah memang untuk mengawali tahun 2024 akan cukup positif dan juga memiliki prospek hingga akhir tahun 2024, Susi? Ya, kalau melihat ada beberapa bank BPD atau bank pembangunan daerah yang sudah listing ya, karena kan kita patokannya sudah listing gitu ya. Yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia dari hingga semester 1 itu masih mencatatkan kinerja yang positif, Sasa. Baik dari pendapatan maupun juga laba bersih, karena mungkin memang didorong di mana kan suku bunga kita kan sudah mulai turun ya. Meskipun kemarin sempat naik pada bulan April, tapi selanjutnya kita stabil, stagnan, kemudian kemarin turun. Jadi memang kalau kita lihat secara pertumbuhan kredit kita kan juga bertahan di level di atas 11%, di 12% bahkan sempat menyentuh. Jadi memang dari sini sudah tercermin bahwa di dalamnya ada kontribusi dari Bank Pembangunan Daerah yang dimana memang secara kinerjanya tercatat positif di sepanjang semester 1. Baik, seberapa ketat seleksi dari CNBC Indonesia Research untuk menentukan pemenang dari Best Regional Banks hari ini? Ya, sebenarnya kalau untuk kategori yang kita ambil, seberapa besar sih untuk peluang menangnya, pasti tadi dari beberapa program yang berkontribusi terhadap masyarakat daerah, kemudian juga dari sisi kinerja keuangannya, ya semester 1 masih rata-rata mencatatkan kinerja yang cukup baik, dan juga program-program dari green banking, terutama untuk digitalisasi, dan juga untuk kelanjutan sudah sampai mana sih proses dari kelompok usaha bank tersebut, karena sudah ada, saya lihat ada 4 ya, jadi menurut data OJK itu sudah ada 4 bank daerah yang sudah melakukan kelompok usaha bank. Kita tinggal tunggu saja nanti yang fixnya itu siapa saja. Oke, latar belakang dari CNBC Indonesia tentunya untuk menunjukkan performa dari para BPD ini yang akan menerima award seperti apa, Susi? Ya, untuk dari performanya pastinya dari yang sudah saya sebutkan tadi ya, Sasa, ada sisi dari kinerja keuangannya juga, kemudian besaran asetnya juga, karena sekarang aset-aset Bank BPD itu sudah mulai mengejar loh untuk dari sisi bank-bank konvensional, kemudian dari program-programnya dan pencapaiannya apa saja sih, terutama hingga sepanjang semester 1 saya lihat untuk pencapaiannya sudah ada beberapa target dari mulai pendekatan UMKM, kemudian program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan sudah istilahnya diakui dari pemerintahan tersebut. Baik, seperti apa harapan dari CNBC Indonesia Research untuk bank-bank daerah atau BPD ini setelah menerima awards Best Regional Banks hari ini? Ya, pastinya semakin membuat program-program yang bisa diterima oleh masyarakat daerah terutama ya. Yang istilahnya program-program tersebut memudahkan untuk bertransaksi, terutama juga untuk investasi. Dan juga membuat program-program yang mendukung dari segmen UMKM, karena UMKM kita tuh sangat penting sekali dan bahkan kontribusinya pendapatannya itu istilahnya cukup besar terhadap pendapatan dari Bank Pembangunan Daerah. Dan pastinya kita juga berharap proses digitalisasi perbankan pembangunan daerah ini tidak kalah saing gitu ya dengan bank-bank konvensional.